kabar anak-anak semuanya? Usahakan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu kembali dalam proses belajar mengajar ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas? Apa itu pluralitas? Pluralitas artinya kemajemukan ya, atau bisa juga dikatakan dengan multikultural ya. Jadi kita ketahui bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki beragam agama ya. Karena kita memiliki bangsa yang bisa katakan bangsa yang religius ya. Jadi itu makanya banyak agama yang kita ketemukan di Indonesia. Begitupun juga dengan Indonesia ini banyak memiliki suku-suku ya. Makanya banyak kita melihat bagaimana jenis ragam budaya maupun ada istiadat ya. Jadi itu selain dari banyak agama ya, berbagai macam agama, kita juga memiliki banyak suku ya, sampai 1000 lebih suku yang ada di Indonesia, sehingga kita memiliki banyak adat istiadat, banyak budaya ya. Kemudian karena kondisi geografis kita yang berbeda-beda ya, yang dari barat ya, dari timur, tengah, itu memiliki geografis yang berbeda-beda, sehingga banyak juga ya mempengaruhi kegiatan ekonomi, sehingga jenis-jenis pekerjaannya juga berbeda-beda ya. Jadi kekayaan alam, kekayaan keanekaragaman masyarakat, baik suku, agama, jenis pekerjaan dan lain sebagainya, itu disebut juga dengan plural ya. Ya itu makanya kita membahas tentang pluralitas ya. Plural itu artinya jamak ya. Dalam bahasa Inggris itu plural artinya jamak, memiliki banyak ya, ragam. Kemudian kalau pluralitas artinya kemajemukan ya, kemajemukan juga bisa dikatakan dengan multikultural ya, memiliki multikultural artinya multi, banyak, kemudian kultur artinya kebudayaan, artinya masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya ya. Jadi itu arti dari masyarakat multikultural ya. Setelah kita memahami apa arti multikultural, multikultural artinya banyak kebudayaan ya. Jadi masyarakat multikultural ialah masyarakat memiliki kebudayaan yang lebih dari satu ya, yang lebih dari satu. Itu artinya multikultural. Jadi masyarakat yang tersusun atas berbagai budaya. Jadi ada beberapa budaya yang menjadi sumber nilai ya, bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya ya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Jadi kebudayaan tersebut menunjukkan bahwa dia ini memang misalnya daerah Kerinci misalnya, apa budayanya ya, mungkin tari asik ya, itu menunjukkan identitas bahwa apabila ada suatu masyarakat melihat adanya tari asik misalnya, itu orang langsung berpikir bahwa ini adalah masyarakat Kerinci. Itu contohnya ya. Dan integrasi ya, integrasi itu mengintegrasi bahwa tari asik itu memiliki adalah budaya orang Kerinci. Jadi tidak ada bedanya antara orang Kota Keras dengan misalnya orang Sungai Penuh ya. Itu. Ya, semoga antum bisa memahaminya tentang pengertian dari pluralitas ya. Jadi bisa kita katakan bahwa pluralitas itu keragaman ya, memiliki banyak perbedaan, keragaman ya. Misalnya berbeda agama, kemudian berbeda budaya ya, kemudian berbeda suku, berbeda pekerjaan, itu adalah pluralitas ya. Semoga antum bisa memahaminya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan agama. Jadi di Indonesia ini memiliki 6 agama yang diakui oleh negara ya. Yang pertama itu ada agama Islam tentunya ya, agama Islam, kemudian ada Kristen,
Kristen ini memiliki dua bagian, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kemudian ada agama Hindu, ada agama Buddha, ya. Kemudian ada juga agama Konghucu, ya. Jadi Islam, Kristen Katolik, Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi untuk kali ini kita akan membahas 3 agama, ya. 5 agama. Yang pertama itu ada Islam, ya. Jadi hampir bisa dikatakan 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam, ya. Itu data dari tahun 2010, ya. Jadi orang Islam itu di Indonesia mencapai 87,2% dari jumlah penduduk masyarakat Indonesia pada tahun 2010. Ya, jadi Islam ini memiliki berbagai macam kegiatan, ya, seperti hari-hari raya, hari-hari penting, ya, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kemudian rutinitas mingguan orang Islam itu adalah apabila dia seorang laki-laki adalah sholat hari Jumat, ya, dia harus sholat Jumat. Kemudian ada juga peringatan hari-hari besar, ya, seperti tahun baru Hijriah, kan. Kemudian ada juga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga Isra Mi'raj, ya. Kita orang Indonesia, kita orang yang beragama Islam tahu. Jadi itulah perbedaan dengan agama-agama lain, ya. Peringatan hari besar agama Islam. Jadi kita harus memahami bagaimana hari-hari besar atau keadaan ibadah agama-agama lain agar kita bisa menghormati dan menghargai, ya. Kemudian yang kedua, Kristen, ya. Kristen itu agama yang muncul ketika pada masa Indonesia dijajah Belanda, ya, kolonial, ya. Pada masa kolonial dijajah Belanda sekitar abad 16. Jadi pada masa itu bangsa Eropa memiliki ada tiga moto, ya. Itu gold, ya, artinya kekayaan. Glory adalah kekuasaan. Kemudian gospel artinya agama, ya, jadi penyebaran agama. Jadi makanya Indonesia juga memiliki agama Kristen karena adanya kolonialisme. Mereka juga selain dari menguasai daerah Indonesia, tapi juga menyebar agama Islam. Jadi agama Kristen ini terbagi menjadi dua, ya, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kemudian dibandingkan dengan Kristen Katolik, Kristen Protestan itu lebih dulu masuk, ya, sekitar abad ke-8, ya, abad ke-8. Ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga itu ada agama Hindu dan Buddha, ya. Agama Hindu Buddha ini masuk sebelum adanya kemerdekaan Indonesia, ya. Sebelum kemerdekaan Indonesia, artinya bahwa setelah kita menganut agama animisme dan dinamisme, agama Hindu masuk, ya, dengan berbagai macam teori, ya, yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari di kelas 7, ya. Jadi masuk hampir bersamaan di Indonesia. Kemudian kalau agama Hindu tempat ibadahnya disebut dengan pura, ya. Kemudian dan agama Buddha itu wihara, ya, wihara. Kalau Kristen itu sama, ya, gereja namanya, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Kemudian ada lagi yang tidak usah catat di sini adalah agama Konghucu. Itu tempat ibadahnya adalah apa? Tempat ibadahnya itu adalah kelenteng, ya. Kalau kita agama Islam itu adalah masjid, ya. Jadi itu. Jadi perkembangan agama Konghucu ini sebenarnya sudah lama, ya. Kita sudah menemukan kelenteng-kelenteng tempat ibadah orang Konghucu ini di wilayah Indonesia. Contoh kelenteng yang ada di Padang misalnya, ya.
Itu tepat di pantai Padang tuh ada ya, ada sebuah kelenteng. Kalau hari raya aja kita kita biasa mendengar ya, orang-orang Cina itu merayakan hari raya Imlek ya. Itu hari raya dari agama Konghucu ya. Oke, sebelum Ustaz akhiri, semoga antum bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini mengenai pluralitas ya. Untuk hari ini kita hanya membahas bagaimana keberagaman agama yang ada di Indonesia ya. Jadi ada beberapa agama, yaitu ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Protestan, dan Hindu Buddha maupun Konghucu ya. Jadi itu adalah bentuk dari pluralitas agama yang ada di Indonesia. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.